Oke ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan materinya, materi praktikumnya. Minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai dari konsepnya, dasarnya, apa itu database, apa itu basis data juga atau yang dimaksud database, kemudian beberapa komponen-komponennya, tool-toolnya, dan jenis-jenis database-nya, sampai akhirnya kita melakukan praktikum dengan tool SQL Workspace ya, MySQL Workspace. Kalau dari awal dulu saya tekankan bahwa sebenarnya toolnya itu boleh apa saja, jadi boleh apa saja, yang penting bisa digunakan untuk edit scriptnya. Kemudian kalau ya syukur-syukur bisa langsung dieksekusi atau dijalankan ya. Tapi kalau tidak ada ya mungkin ya sederhana bisa dengan notepad ya atau command prompt ya. Tapi sekarang kan sudah tidak terlalu susah untuk mendapatkan itu ya, apalagi ini toolnya free. Jadi saya menggunakan ini SQL Workspace ini ya. Baik, saya mulai aja. Kemarin di beberapa e-learningnya sudah ada. Kemudian ini untuk yang sekarang, langsung saja silahkan diaktifkan SAM-nya atau services MySQL-nya. Seperti ini aja boleh. Ya. Kalau kurang mantap ya Apache-nya sekalian, tapi nggak ngaruh sih. Ya, ini aja. Kemudian jalankan MySQL Workspace-nya ya. Kemarin untuk A2 itu kelasnya A2 berarti ya. Ya, seperti ini. Ada beberapa koneksi yang sudah dibuat, sesuaikan aja dengan kelas kalian ya, A2 2018 ini ya. Kalau yang UNBAS itu yang A1 kalau ya, supaya nanti enggak mengacaukan yang lainnya ya. Saya ulang sedikit ya, kita membuat koneksi dulu untuk MySQL Workspace ini, kemudian continue anyway, lalu terbukalah editornya ini ya, script editor yang kemarin gitu ya. Ini masih ada yang kemarin, sedikit mengulas, masih tersimpan. Membuat database, menampilkan, kemudian menggunakan, aktifkan ya, membuat tabel ya, dan menampilkan tabel yang kita punyai. Terakhir kita juga belajar melihat deskripsi tabel yang sudah kita punyai ya, struktur tabelnya. Baik, sekarang kita buat baru ya. New aja ini, seperti ini juga boleh. Yang ini atau start baru ya, start baru aja. Kita masuk ke modul ketiga sebenarnya ya. Masuk ke modul ketiga itu mengenai data definition language gitu ya. Meskipun sebenarnya ini sudah disinggung di awal pertemuan kemarin, karena memang langsung aja kemarin supaya tidak terlalu lama, yaitu mengenai data definition language yang sudah kita praktekkan. Ini merupakan perintah SQL ya di halaman 28 itu ya. Merupakan perintah SQL yang berkaitan dengan pendefinisian suatu struktur database atau struktur tabel ya. Jadi apa yang termasuk dalam DDL itu, data definition language itu, yaitu ada create, alter, dan nanti ada drop. Ada rename juga ada ya. Kemarin sudah kita lakukan semua, membuat database-nya. Karena kita masih menggunakan database ini ya, silakan aktifkan database yang sudah kalian punyai kemarin itu di bagian ini.
Silakan. Untuk mengaktifkan database kemarin masih yang belum punya database, terutama yang baru masuk atau mungkin bisa menggunakan database yang di temannya itu juga boleh ya. Ya. Mengaktifkan database kemarin pakai perintah use ya. Use database-nya namanya apa? Praktikum A2 2018. Ya. Kita sini. Belum ada yang ke sini. Ya, kemudian di dalamnya kita mau lihat tabel-tabelnya apa aja perintahnya. Ya, kemarin ya, so tables ini ya. Ya, ada MK praktikum dan peserta ya. Dua tabel yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya itu ya. Nah, sekarang kita coba buat tabel baru lagi. Ini ya, mahasiswa. Sekaligus sambil mengulang. Ini ya, sekaligus sambil mengulang membuat tabel baru lagi mahasiswa ya ini ya. Karena kita mau gunakan praktikum ini, mau kita gunakan untuk praktikum hari ini. Create tabel namanya mahasiswa. Kemudian ini ya. Apa aja di situ kalau di modul itu kan ada ya. Silakan diplak ya. Nanti kalau ada yang tanyakan silakan ditanyakan. Kita ada NIM, nama, alamat gitu ya. NIM, nama, alamat ya. Kemudian sebelahnya kolom-kolomnya itu kan kemarin tipe data ya, jenis tipe data. Char dan varchar nanti ya. Kalau isinya bervariasi kita gunakan varchar gitu ya. Tapi kalau kita mau sebenarnya harusnya memang digitnya ya segitu-gitu terus, kayak NIM itu kan mesti berapa digit Mas NIM-nya? 11 ya. 11 digit ya. Jadi ya yang Anda sendiri 11 ya. Ya oke, jadi sama. Ya. Biasanya tahunnya 2019 gitu ya. Atau kalau di sini apa? 19 gitu ya Mas. Oh, langsung ya 18 ya. 18 gitu ya. Seperti itu dulu pernah jadi permasalahan ketika tahunnya berganti. Ketika nanti tahun 3000 berapa jadinya? Balik 00 lagi gitu ya. Ya itu dulu begitu Pak. Seharusnya sudah diantisipasi kalau menurut saya, tapi nggak tahu deh nanti tergantung atasan aja. Di Udinus itu sudah diantisipasi dengan tahun angkatannya 4 digit langsung. Jadi kalau kalian angkatan 2018 ya NIM-nya 2018 terus apa gitu. Gitu. Diantisipasi. Nanti soalnya kalau dia sudah 2999 ya kita nggak tahu ya sampai kapan kan gitu di dunia kan gitu. 3000 nah pasti ya masih bisa kan 3000. Jadi angkatan 3000 dia misalnya. Angkatan tahun 3000 misalnya. Masih bisa. Itu soalnya dulu pernah ada, mungkin pernah dengar ya millennium bug itu ya. Y2K itu ya, Y2K. Gitu ya. Jadi ketika dulu memasuki tahun 2000, 1999 kan ya. Berapa kita menggunakan angkatan kayak saya dulu angkatan 95. Tua sekali berarti ya. 95 berapa? 99. Dan nanti kalau dia sudah tahun 2000 apa? 00 gitu maksudnya. Nah, itu yang ditakutkan ya. Kalau tanggal tahunnya tidak 4 digit kan nantinya jadi balik 1900 lagi. Nah, itu akan kacau semua nanti. Itu dulu seperti itu, heboh itu dulu itu. Kayaknya rame-rame bank mengubah jadi 4 digit tanggalnya gitu ya. Saya lanjutkan ini ya varchar.
100 ya, alamat ya panjang mungkin bisa lah. Kemudian ini titik koma jangan lupa. Dieksekusi. Ada hijaunya di bawah ini, tidak kelihatan. Saya kelihatan. Nah ini. Ada ya. Kontrol enter ya. CTRL enter. Kontrolnya tengah ya. Ya keyboardnya beda itu. Keyboard Arab. ya. Kemudian yang lainnya sama, show table itu juga sudah disinggung di awal, desk juga iya. Nah sekarang kita masuk ke constraint ya. Ini yang baru di modul ketiga itu constraint, itu batasan ya, constraint table. Itu batasan ya. Jadi batasan atau aturan yang memang sengaja kita terapkan pada tabel untuk menjaga integritas dan konsistensi data. Ada 5 constraint ya, 5 constraint ya. Biasanya gini ya, constraint gini ya. Ada 5 constraint yang nanti biasanya diterapkan pada sebuah tabel ya. Jadi constraint ini nanti bisa Anda tambahkan, bisa kalian tambahkan pada saat membuat tabelnya, pada saat create tabelnya, atau setelah tabelnya sudah jadi ya. Jadi setelah tabelnya sudah jadi, nanti bisa menggunakan dengan perintah alter tabel atau mengubah tabel itu ya, dengan menambahkan constraint ya. Kita coba dulu untuk yang membuat constraint atau menambahkan constraint pada saat membuat tabel sekalian nanti ya. Ada 5 yaitu primary key, foreign key, unique, not null dan check gitu ya. Ya, sekarang dilihat di halaman 30 itu ya, atau di kalau di sini berarti saya tampilkan ini aja ya, tampilkan ininya. Modul 3 ini ya. Itu di halaman 30. Ya, ini ya. Ini adalah skema database yang database itu merupakan database sampel order entry ya. Order entry ini ya. Skemanya ya. Contoh database. Nah, ada vendors, products, product nodes, kemudian customers, orders, dan order item. Ya. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan di awal dulu, database itu adalah kumpulan data yang saling berrelasi dan untuk satu tujuan atau topik tertentu ya. Ini adalah database mengenai pesanan ya, order entry ya. Atau pesanan suatu transaksi pemesanan barang, produk juga bisa. Di situ nanti ada beberapa data-data yang kaitannya dengan pesanan itu ya. Jadi karena membentuk satu tujuan tertentu ya, semua yang berkaitan dengan sebuah transaksi pemesanan ya, ada pelanggan atau customers ya, kemudian ada pesanan ya, orders ya, ada item pesanannya ini, kemudian yang dipesan itu namanya produk ini ya. Ini ada catatan produknya, detailnya, dan ada yang menyetoki produknya, vendornya ya, yang membuat produknya itu dari vendors ya. Sebenarnya ada lagi kalau mau dilengkapi lagi sebenarnya ada juga nanti ada supplier ya, ada juga nanti kaitannya dengan sebuah report ya atau laporan juga ada nanti ya. Ya kembali ke sini lagi, ini adalah beberapa data-data kumpulan data yang saling berrelasi, dibuktikan dengan ada relasi. Ini satu ke banyak gitu ya, satu ke banyak ya, satu ke banyak ya, satu ke banyak juga ya. Jadi ada relasi antara data-data tersebut atau tabel-tabel tersebut ya. Kalau dilihat di situ nanti ada beberapa yang bisa kita terapkan ya untuk primary key dan foreign key-nya ya. Ya. Tapi nanti aja membuatnya yang ini. Kita akan menuju ke yang bagian ini dulu, yang apa? Yang unique atau not null dulu nanti ini ya.
Ya, sedikit penjelasan mengenai primary key dan foreign key. Primary key adalah kunci utama. Ya, adalah biasanya diterapkan pada sebuah constraint. Primary key itu diterapkan pada sebuah tabel yang ada salah satu kolomnya atau fieldnya itu dipilih untuk dijadikan sebagai pembeda antara data-data di dalamnya gitu ya. Jadi kalau customer ID di situ untuk membedakan customer satu dengan customer yang lainnya yaitu customer ID-nya. Karena sudah ketemu makanya customer ID itu jadikan primary key ini ya. Kalau di presensi mahasiswa itu yang sudah saya edarkan itu pembedanya adalah apa kira-kira? NIM ya, jadi NIM ya. Nama itu bisa sama ya. Ya, bisa saja sama. Meskipun di kelas itu tidak ada yang sama ya. Kalau yang di 2019 itu 2019 ya, itu ada yang sama ya. Yang admin aja itu ya. Itu kan sama ya. Nah, tapi sekarang jarak agak sedikit mencari sekelompok kelas tuh yang namanya sama. Sekarang orang tua sekarang variatif gitu ya, memberi nama itu ya. Biasanya 3 malah gitu ya. Ya, 3 ya. Kecuali Mas Nasution mungkin gitu ya. Mungkin enggak apa-apa tapi ya. 3 sekarang itu umumnya ya. Karena kalau di nanti di visa sana, paspor sana itu harus 3. Baik, kembali ke sini lagi tadi, primary key ya, itu kunci utama dari sebuah tabel yang membedakan data-data di dalamnya ya. Jadi kalau ini customer ID, ini primary key-nya, kemudian vendor ID, ini produk-produknya itu membedakannya produk ID ya. Kemudian ada not ID juga ada, ini adalah order number pemesanannya, primary key-nya, dan ini adalah 2 kalau ini. Primary key itu tidak selalu hanya melekat pada satu field ya, satu kolom. Jadi dia bisa melekat pada 2. Melekat itu maksudnya gabungan. Ya. Gabungan antara 2 kolom. Jadi namanya multiple itu nanti, multiple primary key ya. Jadi bisa melekat antara 2 kolom atau 2 field ya. Jadi seperti ini. Kalau di KRS itu, tabel KRS itu primary key-nya apa menurut kalian? Tabel KRS. Anda masih ingat ya, KRS atau KST itu ya. Di situ ada apa saja, kira-kira yang nanti yang kalau kita punya tabel tapi tabel KRS itu nanti kira-kira primary key-nya apa gitu. Apa menurut kalian? Kode mata kuliah ya. Oke, kode mata kuliah itu jadikan primary key. Semisal Anda lancar-lancar saja mungkin nggak masalah ya studinya ya. Tapi kalau ada yang ngulang misalnya gitu ya, mungkin karena khilaf dosennya atau salah mungkin atau salah gitu ya, karena merasa bersalah atau gimana, berarti kan Anda harus ngambil lagi mata kuliah itu. Nah kodenya kan diisi lagi. Nah, nanti akan ada peringatan sudah pernah, mungkin tidak boleh kembar. Primary key itu tidak boleh kembar ya. Nah, jadi kalau di input itu, jadi belum tepat kalau KRS itu primary key-nya kode mata kuliah. Ya. Apalagi kira-kira? Apa Mas? Ya? Bukan. Nanti apa itu? Tidak boleh kembar IPK-nya maksud. IPK kan satu aja. Ya. Kalau NIM-nya misalnya NIM mahasiswa, berarti Anda harus mengambil satu mata kuliah saja kan gitu ya. NIM ini sudah pernah mengambil ini ya. Jadi ini yang saya tadi tekankan tadi, primary key itu tidak hanya satu kolom, tidak hanya satu field, tidak hanya dipilih salah satu aja dari tabel itu. Oh ini Pak kodenya, oh ini aja Pak NIM-nya, oh namanya aja Pak, IPK-nya mungkin ya, atau alamat atau apa. Tapi bisa gabungan ya. Jadi di KRS itu sebenarnya gabungan antara NIM, kemudian tahun ajaran ya, tahun akademik, maaf, tahun akademik ya, kalau syukur ada bisa semester dan kode mata kuliah gitu ya. Jadi NIM-nya sama, tahun akademiknya kan berbeda pasti nanti ya. Ya. Dan mata kuliahnya kalau diulang lagi kan nggak masalah karena gabungan ya, gabungan. Yang dibacakan gabungannya. Jadi bisa saja mengulang mata kuliahnya.
Itu untuk menjaga kalau di tahun akademik yang sama dia dia mengisi 2 kali kan nggak bisa. NIM-nya sama, akademiknya sama, kode mata kuliahnya sama ya nggak boleh kan gitu ya. Masa 2 kali ngisi ya. 2 kali ngambil kapital selekta misalnya gitu ya. Itu kan enggak ya. Mestinya kalau itu nggak selesai atau belum lulus lah, di akademiknya berubah lagi kan di semester berikutnya, semester depannya lagi kan gitu ya. Yang semula 2020 sekarang 2021 kan udah berubah. Nah, seperti itu kalau gabungan. Nah, seperti ini order item pun demikian sama ya. Ini gabungan antara nomor pesanan dan item ordernya atau kode item-itemnya ya. Jadi kalau Anda punya nota ditujukan pada siapa, biasanya untuk Bapak ini atau siapa, saudara ini, tanggalnya ini, tanggal pesannya ini, tanggal belinya ini, kemudian bawahnya kan ada rinciannya ya, nota itu kan. Rinciannya itu ya ini order item ini, apa yang dia beli. Misalnya paku, semen, atau mungkin yang lain ya. Jumlahnya berapa. Nah, untuk membedakan, untuk jadikan primary key di pesanan itu gabungan antara nomor pesanannya dan nomor itemnya sebenarnya ya. Atau order itemnya yang yang dipesan apa, nanti kita lihat di isi tabelnya dulu ya. Jadi itu sekali lagi saya tekankan, primary key itu tidak harus salah satu yang dipilih, tidak harus ya, tapi bisa juga gabungan. Nah itu sebenarnya pelajaran sistem basis data dulu itu ada, itu normalisasi juga ada itu. Kembali ke sini lagi. Sekarang foreign key ya. Foreign key-nya itu bagaimana? Foreign key biasanya kunci tamu atau ya kunci tamu lah ya. Biasanya itu adalah kunci atau salah satu dari, kalau ini foreign key itu umumnya memang satu ya. Di satu maaf, biasanya tidak gabungan ya. Hanya mana yang jadikan foreign key. Tapi di dalam tabel itu bisa saja terdiri dari beberapa foreign key ya. Tapi bukan gabungan ya. Ya, nanti kita lihat sini, misalnya ini customer dengan order ini ya. Di customer itu, customer ID berperan sebagai primary key. Foreign key itu biasanya nanti hubungannya dia menghubungkan ke primary key. Ya. Jadi customer ID yang ada di order ini, di tabel order ini, dia berperan sebagai foreign key. Itu kunci tamu, kunci yang menghubungkan atau merefer atau merujuk ke primary key di tabel lain. Ya. Jadi gambarannya seperti ini, ketika ada pesanan, supaya kita tahu pesanan itu miliknya siapa, ini ada pengenalnya yaitu customer ID. Oh yang pesan C001 misalnya gitu ya. Tanggal pesannya kapan, yang pesan siapa, C001 ini. Nah nanti bisa kalau dalam sistem itu, dalam pengolahan database, C001 itu nanti akan dilacak siapa dia, nama lengkapnya, alamatnya untuk pengirimannya gitu ya. Yaitu dia merujuk ke sini nanti, merujuk ke customer. Oh C001 itu Arif Hidayat misalnya gitu ya, Semarang misalnya, atau mungkin di mana lah gitu ya. Ini semuanya datanya akan muncul semua. Kenapa di order ini tidak langsung aja Pak, kita tuliskan aja siapa, nomor pesanannya, kemudian tanggal pesannya, terus siapa yang pesan, namanya sekalian Pak, alamannya kalau perlu Pak gitu di sini misalnya. Ya. Pokoknya lengkap lah semuanya di sini. Nah, nanti kan boleh juga seperti itu, tapi itu tidak mendukung konsep dari database relasional ya, yaitu database yang meminimalisir adanya redundan ya, pengulangan data. Jadi kenapa kalau di sini harus lengkap semua, di sini juga ada lengkap semua, kan berarti perulangan data ya. Padahal dengan cukup menggunakan ID-nya saja, kita bisa mendapatkan data komplitnya dengan cara menghubungkan ke tabel customer gini. Nah, itu yang namanya konsep relasional tadi ya, relasional itu. Dan itu database itu nanti dianggap normalisasi ya. Atau normal, tidak ada redundansi, minimal, redundansinya minimalisir ya, kecil sekali perulangannya, hanya mengulang customer ID aja kan gitu kan. Ya, di sini ada customer ID C001, di sini ada C01. Nanti kalau di sini ada C02, di sini juga ada C02 gitu kan, hanya mengulang itu aja sih. Ya, dibandingkan kalau di sini saya tulis semua Pak, lengkap Pak, nama, address. Nah ini untuk apa nanti? Ya, untuk apa ini nanti? Ya, jadi perulangan itu namanya. Jadi redundansi, duplikasi data bahkan ada. Dan
repotnya kalau ada perubahan ya. Misalnya customer ID C001 itu alamatnya berubah. Kira-kira Anda mau ganti yang mana? Yang di customer atau yang di order? Kalau misalnya di sini ada lengkap, data lengkap juga ya. Data lengkap seperti yang di sini maksudnya. Kira-kira mau ganti yang mana? Yang customer. Berarti ini nanti akan salah alamat nanti pasti. Kesananya nanti kalau dia baca alamat yang lama. Ya. Ya. Memang yang betul dua-duanya harus diganti. Ya. Tapi repot kan jadinya kan. Ya, makanya dengan model seperti ini ketika ada perubahan itu namanya update anomali ya dan delete anomali nanti. Ketika ada perubahan di customer ini cukup di tabel master customernya aja yang diganti. Oh, C001 Arif Hidayat pindah alamatnya yang semula misalnya di Lampер ya, pindah ke ini misalnya ke Simpang 5 misalnya atau mungkin di mana Jalan Pahlawan. Diganti aja di sini. Nanti semua order yang kaitannya dengan C001 yaitu saya Arif Hidayat itu akan selalu merujuk ke alamat yang terbaru gitu ya. Kan dia nembaknya ke sini kan. Oh, C001 Arif Hidayat. Alamatnya Simpang 5 gitu. Langsung karena ini sudah berubah. Itu salah satu alasan kenapa kita harus menghindari redundansi data dan duplikasi data dan konsep relasionalnya harus seperti ini. Ya, nanti lama-kelamaan akan Anda mulai belajar lah bagaimana caranya supaya membuat database yang relasional ya, yang memang normalisasi juga. Itu primary key dan foreign key tadi ya. Kemudian sekarang ke ini, ke yang bagian ini kita coba constraint ini dulu ya. Itu relasi itu yang nanti dulu ya, yang primary nanti dulu. Kita coba constraint yang apa dulu enaknya ini, yang ini aja, yang seperti yang di halaman 32. Saya lewati ya 31. Yang ini aja, yang otomatis dulu aja ya. Constraint otomatis dulu aja nggak apa. Ini juga termasuk constraint sebenarnya ya. Cuma dia tidak jarang disebut constraint, biasanya hanya setting aja. Kita coba constraint ini aja. Auto increment ya, atau nilai otomatis. Jadi saya buat lagi seperti ini, saya copy aja ya. Mahasiswa 2 ya. Jangan sampai salah. Oh, di situ ada contohnya, Ding. Nah, ada contohnya di situ ya. Mahasiswa 2. Ada di halaman berapa itu? 32 ya, silakan diketikkan. Ada ID. Yang rame. Oh, susah Rofi. Tak mute dulu, susah Rofi. Ada ID, kemudian ada integer 5 misalnya ya, atau integer saja boleh lah. Not null, kosong ya. Tidak boleh kosong tadi ya, maaf. Not null, tidak boleh kosong. Jadi ID itu harus diisi, tidak boleh kosong. Kemudian ada primary key seperti ini. Menjadikan ID, kolom ID atau field ID sebagai primary key, kunci utama untuk membedakan ya. Nanti saya jelaskan kenapa di sini ada ID dan ada NIM. Karena setahu kalian atau setahu kita mungkin ya, tadi juga sudah saya sampaikan apa sih yang membedakan mahasiswa itu NIM-nya kan gitu ya. Tapi di sini ada ID yang dijadikan pembedanya, bukan NIM-nya. Nah, nanti saya jelaskan kenapa seperti itu. Kemudian ini saya taruh di bawahnya ya, sebenarnya itu di sampingnya juga ada auto increment ya. Ya. Create tabel mahasiswa 2, ya, kasih 2 ya. Kemudian ID integer 5. Kita enggak apa-apa kita banyak buat tabel enggak apa-apa, yang penting tahu fungsinya nanti ya. Kemudian NIM-nya char 11, nama udah alamat aja, enggak usah pakai jurusan juga enggak apa-apa, alamat aja. Kemudian saya tambahin satu lagi ya biar nanti sekalian ya.
Gimana Mas? Ada pertanyaan? Tidak jalan? Merah. Yang pertama kali ini mahasiswa ini lihat merah-merahnya apa kata-katanya? Bahasa Inggris. Tabel harus belum selesai. Belum selesai. Iya, bawahnya ada anak-anak. Oh, gitu ya Mas. Ada sub isinya kolomnya apa saja atau fieldnya apa saja. Gimana? Saya senang begini ya, nggak apa-apa. Tapi nanti kamu harus kanan kiri karena saya ngajar, nggak mungkin saya kanan kiri kanan kiri. Oh, sekarang dia letaknya rapi kok. Pakai MS Word ya rapi. Belum apa ya? Nah, Mas, di pojok ini nggak takut. Itu tidak sama dengan yang di modul ya. Ada jurusan dan fakultas ya. Ya berbeda ya. Saya biar beda sama fakultas. Tapi tugasnya sama. Kasihan kita. Kalau ada jasa usaha agak beda. Kalau di SX juga ada sobat dulu, eksekusi sobat dulu. Yang mana lagi? Eksekusi apa? Ada itu skemanya sama. Skema yang ada pakai ini. Oh, anu. Diganti kok ya Mas, biar beda, biar hasil karyamu itu 2 gitu. Untuk mahasiswa tuh kayak bahasa Inggris itu bahasa Arab apa Mas, bahasa Arabnya 2 bahasa Arabnya 2 apa? Apa ya? Anda gurumu loh. Ini sudah dieksekusi hijau, nggak ada masalah hijau. Ya. Kemudian sortable sekarang sudah ada. Sortable saya malah nggak ada. Ada mahasiswa dan mahasiswa 2. Nah, oke. Sekarang penjelasannya tadi ya, kenapa tadi saya sampaikan kalau daftar mahasiswa itu biasanya primary key-nya kan NIM ya, biasanya gitu. Saya bilang gitu ya tadi ya. Karena untuk membedakan. Tapi ini kenapa contohnya ID Pak gitu ya. Apakah tidak menyalahi kodrat gitu. Ya. Sebenarnya ini adalah salah satu cara yang sering dilakukan oleh para pembuat database designer ya, dan para developer programming ya, yang memang biasanya juga kaitannya dengan dia bikin desain database-nya untuk penyimpanannya. Umumnya beberapa sekarang tabel-tabel itu diberikan ID yang primary key dan auto increment ya, untuk lebih memudahkan nanti relasinya
dia supaya tidak mikir nanti ya, tidak mikir gini. Jadi ini mahasiswa itu primary key-nya apa ya gitu ya. Jadi pokoknya ID. Jadi nanti ada tabel lagi, tabel mata kuliah, ada ID juga nanti di situ ya. Ya supaya nggak bingung biasanya ID MK gitu ya, atau ini kalau di sini ID mahasiswa gitu ya. Di tabel mata kuliah itu ada ID, ada kode mata kuliah juga nanti. Tapi yang dijadikan primary key nanti tetap ID ya. Itu kalau kemarin belajar yang program database apa PHP yang di sini ya. Kemarin mungkin ada yang memberi contoh seperti itu ya. Jadi supaya cepat ya. Tapi biasanya kalau dalam konsep pengajaran dosen itu kalau ada mahasiswa dalam pembelajaran biasanya dia tidak menggunakan ID itu supaya memudahkan pemahaman dulu ya. Ini pakai customer ID, ini pakai customer ID supaya memudahkan pemahamannya. Nah, ini saya sekaligus kenalkan bahwa kalau di dalam dunia nyata itu biasanya kadang-kadang diacukan seperti itu. Artinya ini harus primary key-nya harus NIM, ya enggak harus saklek seperti itu. Ya, biasanya gitu. Ya, jadi dengan memberikan ID, nanti dia buat lagi ya tabel dosen, itu ada ID-nya juga, meskipun ada NIDN-nya dosennya, nomor pokok dosennya atau kode dosennya juga ada, tapi tetap yang jadi primary key mesti ID yang ada di paling awal itu. Itu cara gampangnya seperti itu sebenarnya. Jadi ID itu kayak session gitu ya? ID itu kayak session apa station? Session. Kemarin yang di database itu kayak session gitu. Kalau di session ID, ya, ya. Itu nanti kaitannya dengan ketika login ya. Ya, login ya, ya. Dengan login ya, ketika dengan coding ya, dengan programming gitu. Ya, seperti itu. Biasanya jadikan session juga bisa seperti itu. Jadi nanti akan setelah sessionnya kebaca, dia bisa membaca bawah-bawahnya atau teman-temannya itu ya. NIM, nama, alamat gitu ya. Atau kalau dalam sebenarnya modelnya banyak sekali, banyak macam-macam sih. Modelnya banyak macam-macam. Kalau yang pakai bawaan biasanya sudah ada, biasanya ID seperti itu. Ya. Terlepas dari masalah itu sebenarnya, yang penting konsep kalian primary key itu seperti ini gitu ya. Primary key itu yang membedakan kolom atau field yang membedakan isi tabel di dalamnya itu dengan yang lainnya, atau yang membedakan data-data yang di dalamnya gitu ya. Jadi ketika ada tabel mahasiswa, primary key-nya apa, Anda pilih yang mana, terserah. Yang pasti dia bisa membedakan antara mahasiswa-mahasiswa yang ada di dalamnya itu ya. Jadi tadi NIM ya. Kalau tabel buku, primary key-nya apa? Judul bukunya? Mungkin atau bukan atau salah? Iya, primary key-nya apa di tabel buku? ISBN-nya ya, tepat sekali ISBN-nya. Jadi itu biasanya. International Serial Book Number ya, ISBN. Buku itu biasanya ada barcode-nya ya itu ya. Nanti jadi ISBN-nya yang bisa. Nah, seperti itu ya. Ya, jangan berteman loh. Jangan bertengkar. Ya. Seperti itu ya, bayangannya seperti itu. Presensi ini ya. Ini yang membedakan apa? Nomornya ini bukan. Ini hanya nomor pengenal aja. Nama ya ada yang sama ini. Ya, misalnya gitu ya, Marsito dan Marsino sedikit mirip gitu ya. Putra yang tertukar itu mungkin ya. Kemudian ada NIM. Nah, ini kayaknya yang membedakan ini. Tidak ada di seuniversitas itu NIM-nya yang sama. Nanti akan ditolak oleh sistemnya, didikti juga ya. Akan ditolak sistem ini, akan jadi tantanya ini siapa yang kok dua. Ya. Gitu ya, salah satunya itu. Primary key itu seperti itu. Kemudian auto increment tadi, sebenarnya ini mau bahas auto increment tapi saya awali dengan primary key. Auto increment itu akan menjadikan kolom ID ini nanti ketika dilakukan pengisian data akan otomatis terisi dan ada tambahan data lagi, otomatis dia akan naik lagi satu tingkat lagi. Jadi semula misalnya 1, ditambah data lagi, nanti otomatis terisi 2, ID-nya 3 dan seterusnya gitu ya. Kita coba ya supaya kalau nggak dicoba ada yang kurang ya. Pengisian data itu, pengisian tabel itu dengan
melakukan atau menggunakan perintah insert into ya. Insert into ke tabelnya, namanya tabelnya apa? Mahasiswa 2, mahasiswa 2 ya. Kemudian kalau kita mau nginput atau entry data insert ke tabel mahasiswa yang ada di atas ini komplit ya, semuanya tanpa ada terkecuali, itu tidak perlu ditulis satu-satu seperti ini ya, ID gitu ya, name gitu ya, nama, tidak perlu ya. Langsung saja nanti bisa dengan menuliskan isinya ya, values ini ya. Ya, values. Values apa-apa-apa gitu ya. Cuma memang ini ada satu yang perlu tidak kita isi ya, karena dia sudah otomatis, yaitu ID. ID itu nanti tidak perlu kita isi secara manual karena sudah auto increment seperti ini, sehingga kita perlu tetap menulis seperti ini ya. Jadi saya hanya nanti ngisi name, nama, alamat gitu ya, kota misalnya sekalian. Penambahan dalam kurung ini juga bisa dilakukan ketika Anda mau mengisi alamat dan kota saja. Nah, jadi gini aja gitu ya, tidak bisa. Atau mau saya ngisi kota dulu, baru ngisi NIM dulu juga bisa, boleh. Karena kendalinya di sini ya. Ya, saya kembalikan. Nah, sekarang kita mau ngisi NIM, nama, alamat, kota. Kenapa ID tidak dituliskan sekalian? Karena ID sudah auto increment ya, otomatis, sehingga untuk NIM-nya ID-nya akan otomatis, NIM-nya itu 1 2 maaf, cara karakter ya, 1 2 3. Ya, saya sendiri yang salah membuat NIM sampai 11 tuh ya. Jadi banyak akhirnya ya. 4 5 6 7 8 9 10 11 gitu ya. Anggap aja itu seperti itu ya. Atau kalau mau mudah ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 gitu ya. Kemudian benar di sebelah. Ya benar. Kemudian namanya misalnya siapa Mas? Sandra atau Arif gitu ya. Atau yang di sini aja karena ini cukup ini. Dari sini ya, sebelah sini ya. Pakai H apa enggak Mas? Pakai ya, Chandra. Oke. Alamatnya suku apa kemarin? Enggak ya. Alamatnya misalnya jalan sana sini, kemudian kotanya Semarang misalnya. Ini sembarang ya nulisnya ya, silahkan. Ini saya kecilin lagi biar cukup. Nah ini ya, saya eksekusi. Kelihatan hijau-hijaunya ya. Nah, udah hijau ini mana itu? Udah marah, masuk ya, masuk. Kemudian ini cara isi datanya, cara menampilkan datanya pakai perintah select ini ya. Select apa yang mau ditampilkan dari data mahasiswa itu, apakah ID-nya, NIM-nya, namanya, alamat, kota, atau semuanya misalnya gitu ya. Kalau semuanya itu bisa diwakili dengan bintang ini ya. From nama tabelnya tadi mahasiswa 2. Seperti itu hasilnya. ID-nya otomatis 1 karena baru pertama kali diisi, dan kosong itu ya 1. Kemudian NIM-nya itu 111 nama Chandra. Jalan sana Semarang. Kemudian mau ngisi banyak misalnya, nggak percaya misalnya ya, Pak,
Itu kebetulan aja Pak misalnya gitu ya. Saya ngisi lagi. Berarti 222 Lucky gitu ya. Angel Lucky tulisannya ini. Lucky ini ya Mas ya. Iya benar. Oh, betul ya. Ngapa kayaknya seminggu aku Mas. Seneng ini Lucky. Jalan sana, jalan sini nah. Apa Mas? Surabaya aja ya biar agak jauhan gitu. Nah, Pak saya lagi ngisi. Nah, ada pertanyaan mesti Pak, kenapa harus diulang-ulang terus ya? Sebenarnya ada cara yang cepat dengan cara multiple insert namanya. Kita harus hanya hapus ininya aja. Kemudian ini di tiap ini koma. Gini, nah seperti ini. Sekalian yang ada di sini ini Kak koma aja. Berarti ada 50 orang di sini ya. Sorry. Rizky atau Wahyu? Rizky ya? Hah? Pakai Z, Ki, Z, SKY ini ya. Sekian, Aan, Aan, Aan nih. Apa aku yang dulu? Maul, Maulana atau ya? Kok panggilannya Maul? Oh, Maul. Sini, situ saya tuh. Sana City boleh. Sana sini. Itu kan ada toh ya di daerah Jawa Timur ya mungkin ya. Situ Bondo kan? Ya. Situ Bondo. Nah, kalau masih belum sampai kita bisa ngomong Situ Bondo. Kalau sudah sampai ya sini Bondo gitu ya. Situ Bondo sana. Jalan raya ini ya. Maksudnya di jalan raya ngesake. Maulana di jalan gelap. Apa Mas? Jalan yang terang. Biar ya Siratal Mustaqim ngesake. Sake Mas. Ini ya cukup ya saya. Sudah tadi Chandra atas. Ini ya pertama dia. Nanti yang memimpin. Ya, kita lihat apakah mereka menemukan jalannya masing-masing. Nah, salah toh? Kenapa? Karena ini. Nah, betul. Yang ini yang salah. Tadi yang lainnya masuk tapi ya. Maaf ya Mas ya, Lana. Kamu ingat no ya. Kenapa nggak ingetin tadi ya? Kita lihat yang masuk sudah. Oh belum semua, belum berhasil. Oke, aman. Berarti ini ada yang kurang petik. Kayak yang hijau semua ini. Ininya. Nah, oh, masih salah kenapa? Chandranya. Oh, Lucky Chandra. Gak apa-apa karena ada tiganya ini ya. Tapi bukan itu salahnya. Sebentar. Oh. Mana Mas? Yang terakhir. Saya salah. Celek bintang. Itu ada keterangannya di bawah ini. Panjang soalnya. Mana nih? 333. Set into googling saya Mas, googling. Itu nama
Di nama kota itu nggak sesuai nama yang itu nggak apa ya? Sisa Rofi nyarek-nyarek. Oh, Sisa Rofi, Zarwi aja nyarek-nyarek toh bos, bos. Nyarek-nyarek. Ya Rofi tak pilih jadi ketua BEM loh. Asisten ini. Gimana Mas Chandra? Tanyaannya tadi? Kalau yang kan insert itu mahasiswa 2, terus itu ini nama alamat kontak itu kan di penulisannya yang di atas kan ada yang kapital, ada yang Oh, ya, itu kan itu semua Pak. Oh nggak apa-apa. Bentar. Nggak apa-apa. Ini tidak case sensitif Mas. Beda sama apa sih ya, Java ya kemarin ya. Ini tidak case sensitif Mas. Benar, saya kok penasaran. Ini ada yang salah di sini loh Mas. Saya kira salahnya apa? Silang di sini loh Mas, values ini. Harusnya ada contohnya. Nah, apa harus tulis ini? Ininya satu aja. Nah, ini ya. Ininya satu aja. Salah. Lupa. Biar rapi di tag, Mas. Kalau MS Word, biar rapi di tag. Nah, ini ya. Ini menyisipkan. Saya lihat masih, kita lihat dulu. Oh, masih Chandra. Oke. Ini ganti ya, Mas ya. Safira gitu ya. Guyu. Kontrol enter. Nah, sudah selesai. Values-nya satu aja, maaf. Sekarang kita lihat ID-nya. Ya, langsung otomatis auto increment ya. Kalau tapi saya kurang tahu, ini belum tahu di MySQL bisa enggak. Kalau di SQL Server itu kita bisa tentukan ID-nya yang auto increment itu misalnya mulai dari berapa? Mulai dari 1000, nanti 1000, 1001, 1002, 1003 juga bisa. Kalau ini mungkin ada, belum saya cari cara mengatur settingnya supaya ID-nya mulai dari angka berapa gitu ya. Untuk yang pertama kalinya ya. Tapi kalau yang ini saya anggap aja mulai dari angka 1 semua. Seperti ini ya. Nah, Ruby, Safira, dan ini sama. Nah, ini untuk yang auto increment ya. Kemudian untuk yang berikutnya apa? 0 gitu ya. Benar, yang 0 ya. Nilai default. Nah, 0 sudah tadi ya. 0 itu tadi adalah saya kembalikan ke sini juga. 0 itu adalah tadi kosong ya. Kalau ada create tabel ini not null berarti tidak boleh kosong. Silakan di kontak dulu yang itu. Menampilkan data. Ini saya kasih judul lagi mengisi data bersamaan. Multiple gitu ya. Bersamaan. Terima kasih loh Mas. Bersamaan ya. Praktikum enggak, Mas? Mas, praktikum Mas? Iya. Cek apa ya? Kamu harus sering-sering di lab ya, biar kuat. Mentalnya kuat. KP sekalian. Oh iya, yang belum KP. Di rumah saudaranya, di Pak D-nya, Pak Leknya. Jangan di lab lagi, penuh. Sudah penuh oleh mereka bertiga. KP nanti di semester 6.
KP nanti di semester 7 tinggal bikin laporannya, bimbingan laporannya, dan seminar KP. Dan soalnya di semester 7 itu masih ada mata kuliah kan? Ya. Terus nanti semester 8 fokus ke TA saja gitu ya. Atau ngulang-ngulang yang mungkin masih ada C. Biasanya mungkin hilaf atau apa. Tapi kalau udah ditebus rasa bersalahnya ya nggak tahu. Berarti nggak usah diulang gitu ya. Ada pertanyaan? Yang online? Sepi-sepi wae. Oh ada chat, ada chat. Maaf Pak, mungkin itu penulisan penulisan. Oh ya betul ya Mas Faris. Terima kasih Mas Faris ya. Tadi saya nggak baca ini Mas Faris. Mas Faris yang sudah mengingatkan saya. Faris ini reformasi itu ya? Yes. Ya, itu Faris reformasi. Saya ingat itu dulu. Terima kasih Mas Faris. 2 juta rupiah. Maaf kecoret. Oh maaf kecoret Juza Rofi betul. Coret. Coret uripmu. Itu ya. Sekarang ini yang default ya. 0 tadi udah dibaca default sekarang ya. Nah, ini masih kaitannya dengan ini. Saya masih gunakan ini lagi sampai nanti mahasiswa 3 ya. Sebenarnya bisa dengan alter ya. Cuma saya tidak pakai itu. Sekalian nanti ya. Silakan di copy paste yang mahasiswa 2, mahasiswa 3, enggak usah ngetik lagi maksudnya ya. Kemudian kotanya itu saya beri default. Jadi mau nggak mau nanti kotanya harus Semarang gitu ya. Ini biasanya digunakan default, nilai default itu digunakan ya kalau menetapkan sesuatu field atau kolom yang memang isinya ya selalu itu gitu ya. Tidak berubah-ubah. Ini anggap aja mahasiswanya dari Semarang semua. Ya, ada meskipun ada yang dari Sumatera dan lain sebagainya ya. Dari luar kota, luar Jawa juga ada. Tapi ini saya coba mendemokan untuk mahasiswa yang isinya kotanya Semarang. Secara default dia nanti terisi Semarang semua. Boleh dengan kata ini ya. Nanti softwarenya saya ganti Chandra ya biar ikut terus gitu. Alangguyu. Muhammad itu siapa? Iqbal ya mungkin ya. Ya Muhammad Iqbal gitu. Muhammad Iqbal itu mungkin. Ya, kemarin ya Muhammad Iqbal itu. Tak ganti Mas Safira masa lalu jadi ini. Insert into mahasiswa 3. Ini saya nggak usah pakai kota lah gitu, karena Semarang semua. Jadi ini dihapus ya. Ya, kita cek dulu. Saya cek dulu yang siapa tahu saya sudah ada. Select bintang. Oh, yang ini belum saya eksekusi ya. Oh, mahasiswa 3 belum saya eksekusi dulu. Mahasiswa 3 itu saya hanya nambahin ini ya. Bagian kota saya tambah default Semarang ini ya. Select kosong ya. Kemudian yang ini saya isi sekarang. Tunjukkan. Ya, udah semua. Kotanya otomatis terisi Semarang semua karena default. Saya kembalikan ke use tadi, biar hilang. Ya, silakan.
Nanti kalau ini sudah, silakan dikerjakan yang halaman 30 itu ya. Mulai 30 ya. Jadi Anda membuat database baru, database order entry. Di situ sudah ada langkah-langkahnya. Create database order entry, kemudian buatlah tabel yang ada di dalam order entry itu. Kebetulan urutannya sudah dimulai dari tabel terkuat ya, tabel master namanya, tabel hasil dari entitas tunggal dan tanpa foreign key. Kemudian dilanjutkan tabel relasi. Jadi membuat vendor, customer, product, orders ada 6 ya. Silakan dibuat, diikuti. Field-fieldnya nanti kalau ada yang kurang jelas ditanyakan. Jadi ini ada ini ya, di bawah ini ada. Nah, ini ya halaman berapa tadi, Mas? 2. Ya, 30 ya. Halaman 30 ini ya. Ini ada di sini. Pertama membuat database-nya dulu. Kemudian jangan lupa setelah membuat database diaktifkan database-nya. Ya, order entry, use order entry, kemudian agak beda ya dengan yang di modul ya. Yang ini cetak seperti ini. Sudah saya capturekan query browsernya. Kemudian yang di modul itu ada langsung saya capture juga yang screenshot yang create tabel ya. Nah, ini ada tulisannya sebenarnya ya, bisa Anda copy paste ya, tapi nggak bisa karena ini gambar ya. Mohon maaf. Jadi Anda tetap ngetik ya, supaya untuk ngisi kesibukan. Gitu ya. Silakan dikerjakan. Bisa buka modulnya online itu langsung di sampingnya, taruh di sampingnya gitu. Nah, gini langsung gitu kan bisa. Itu kebetulan sudah semua tinggal ngetik yang itu, tinggal ngetik ya. Silakan. Yang di rumah, yang di rumah. Yang online ya silakan dikerjakan atau silakan rehat dulu ya. Ada ini chatting lagi. Ya Pak sama-sama ya Sisa Rofi. Baik sama-sama Pak. Baik Pak sama-sama ya. Kalau Lebaran itu kami keluarga mengucapkan sama-sama. Sudah saya stop. Stop recording. Oh, salah. Salah. Nanti itu ada tugas di e-learning ya. Nah, silahkan. Waktunya masih panjang, Senin kayaknya masih Senin ya. Ya nggak panjang ya, masih ada lah, ada waktu lah. Senin ya. Saya stop dulu recordingnya karena hanya itu yang dibutuhkan.